Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Ratih Pranursari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali. Nomor induk mahasiswa 2002 0001 0417. Hari ini Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal kelas 8 dengan tema sekolah pilihan lanjutan. Mohon saran dan kritik Bapak Ibu untuk perbaikan layanan berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian mau hadir pada kegiatan ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan, kita mulai dengan berdoa. Pada ketua kelas, saya persilakan untuk memulai doa. Persiapan berdoa dimulai. Isa, Jai, Rizky, Kaisa, Rehan, Maulifa, Muhammad Rizky Aji, Hadir. Gani, Muhammad Gani, Muyasar Ahmad, Naufal Alibayu, Nuril, Safia, Rahman Adia, Rifki Maulana, Roni, Winda, Yuda, Nukrista, dan sekarang kita sebelum kegiatan kita coba ice breaking sambil berarti ingin mengasah kemampuan atau ingatan kalian tentang mata pelajaran IPS. Kita coba ya. Berhitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13. 15. Yang ada 15. Oke. Aturannya pada angka ganjil kalian menyebutkan nama negara. Kemudian berikutnya pada angka genap pada menyebutkan nama kota dari negara yang disebutkan oleh temannya. Bisa ya? Oke, kita mulai. Isa. Jakarta. Lanjut. Oke. Siap. Jepang. Iya. Vietnam. Inggris. Perancis, Paris, dari Singapura. Oke, alhamdulillah luar biasa anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan inti. Mengapa kalian berarti kumpul
Sampai di sini sudah dapat bayangan seperti apa SMA, SMK, ya kan? Sebelum penjelasan lanjut, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Coba kaji. Saya mau tanya Bu, apa perbedaan dari SMA dan SMK? Apa perbedaan dari SMA dan SMK? Sebelum mulai dijawab, apakah ada teman yang bisa jawab? Ya, silakan. Suaranya sebelah mana? Kalau menurut kamu gimana? Ya. Non akademik. Nyerempet sedikit. Ada lagi yang mau jawab? Yang ada di SMA adalah IPA IPS bahasa. Jelas ya? Ambil garis tengahnya atau ambil inti dari SMA itu. Kemudian SMK adalah sekolah menengah kejuruan atau kejurusan. Kalau dulu kejuruan, sekarang kejurusan. Zaman yang berarti namanya kejuruan. Zaman berarti bukan SMK malahan. Zaman berarti itu STM, sekolah teknik menengah. Sekarang ada semian. Bedanya ada STM, ada semian. Kalau zaman mungkin pernah dengar ya. Nah, kalau semian itu lebih kepada yang administrasi. Ya. Kalau STM lebih kepada yang teknik. Entah itu yang teknik otomotif, entah itu teknik sipil, teknik perkayuan, atau perhutanan. Nah, itu ada yang sudah dibayarkan. Ini persiapan untuk kelas 3 nih namanya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi satu nama yaitu SMK. Inilah garis besarnya perbedaan SMA dan SMK. SMA lebih kepada akademik yang diarahkan untuk kuliah, sedangkan SMK lebih kepada kejurusan. Jurusan itu apa? Seperti yang kalian lihat tadi. Nih, ada sekolah kalian lihat tadi. Berbagai pilihan sekolah kejurusan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sudah kalian baca di slide yang tadi, kalian cermati. Nah, untuk tahap selanjutnya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jurusan itu apa saja yang saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekarang kalian harus pahami dulu adalah perbedaan SMK dan SMA. Kenapa SMA dibilang akademik? Iya, kalian lebih banyak belajar akademiknya. SMK kalian 60% praktek, 40% akademik. Itu perbedaannya. Itu dulu. Terus banyak-banyak itu dulu. Cek ya ini. Bisa dipahami? Masih bingung? Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Kalau jurusan yang jadi siswa di mana? SMA atau SMK? Dua-duanya. Nah, ini juga jadi pertanyaan yang sering kali setiap saya sampaikan materi ini. Di SMA jarang sekali yang mau pilih jurusan bahasa. Entah mengapa. Padahal bahasa itu penting. Contoh anak belakang ya, jurusannya bahasa. Yang sudah sering aku juga dalamnya. Entah mengapa itu sudah jadi apa ya? Istilahnya jadi di masyarakat kita jadi apa? Bukan, maksudnya di masyarakat kita jadi hal yang sesuatu yang kayak patung gitu loh. Itu yang harus kita pecahkan. Kenapa? Di SMA ya, SMA sering kita bahasa. Dari sekian ratus siswa, anggaplah satu grade kalian 100 siswa kelas 9 di SMA. Paling yang jurusan bahasa 15 orang. Paling banyak 15 orang. Paling banyak 20 orang. 15 sampai 20 orang. Yang lain jurusan IPA, jurusan IPS. Alasannya mengapa? Stigma-nya masyarakat. Orang jurusan bahasa lowongan pekerjaannya minim.
biasanya PU dan pelayaran. PU itu apa? Pekerja umum. Kerjaannya kurang lebih kalau kamu pernah lihat di jalan-jalan ada anak nyeker itu, nyeker jalan itu, apa pakai tripod, nah itu kerjaan. Itu SMA-nya ada, nah SMA PU namanya, SMA pelayaran. Jadi ABK nanti. Oke, sampai situ aja dulu. ABK, ABK anak buah kapal. Beda ya, ABK-nya anak buah sama anak buah kapal beda loh ya. Nah ini ternyata masih rancu kan pemahamannya. Ya, stop sampai di situ. Bedakan ABK anak muda sama ABK anak buah kapal. Kalian di pelayaran bekerja menjadi entah itu teknisinya, entah nanti di kokinya, itu di pelayaran. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Maulida. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Apa SMA negeri, SMK negeri dan swasta berbeda? Ya, menurut kamu? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Coba ungkapkan pendapatmu, silakan. Secara administrasi, baik SMK negeri maupun SMK swasta tadi dinaungi oleh dinas, itu yang pasti. Kalau soal pendanaan jelas itu datanya dari pemerintah. Kalau dari yang SMK swasta, kalau ada yayasan dan dari siswa, itu perbedaannya cuma di situ. Nah, kalau perbedaan jurusan tidak ada sama sekali perbedaan sama si negeri. Mau SMK negeri swasta itu sama. Bahkan SMK negeri, SMK swasta lebih berkembang daripada SMK negeri. Mengapa? Karena dananya banyak dan beratur. Itu. Jadi jangan, Bu, saya pengennya SMK negeri. Monggo, saya udah SMK swasta. Alasannya apa? Padahal tidak semua SMK swasta yang kamu anggap dalam tanda kutip justru menghasilkan teknologi yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten, maksudnya seperti itu. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Iya, Eka. Apa-apa SMK tidak bisa kuliah? Kalau SMK tidak bisa kuliah, lihat menurut kalian? Bisa. Kenapa bisa? Ya, Swasta. Kenapa? Kenapa bisa? kan SMK kan terus lulus SMK. Nah, SMK bisa kuliah. Itu nah, kelebihan SMK kalian sudah dapat praktek 60% selama 3 tahun belajar. Karena di kelas, kalau untuk kita kelas 3, kalian itu sudah PPL istilahnya. PPL sama. Nah, kalau yang tahu sebelum merdeka itu kalian kelas 2, selama 6 bulan pelajaran ya di yang kerja sama si sekolah tempatnya misalkan di hotel, berarti kamu tuh di hotel. Kalau kamu mau hotelan atau kamu koki nanti di salah satu hotel di malam ini. Kan kalian pasti punya, semua SMK punya DKK. DKK itu adalah tempat kalian untuk menyalurkan pada saat PKL itu dan lowongan kerja. Biasanya seperti itu. Nah, jadi bukan alasan, saya mau SMA aja supaya bisa kuliah. Emang kenapa kalau kamu mau SMK? Tidak masalah. Justru kalau misalnya kamu ambil perhotelan di SMK, kemudian kamu di kuliah di perhotelan lagi, lebih mumpuni kamu di situ karena ilmunya dasarnya kamu sudah dapat di SMK. Memang SMA kalian difokuskan untuk lebih ke akademiknya. Semua ilmu pelajaran kalian dapatnya di SMK. Bukan lantas SMK tidak baik dalam akademik, tidak. Poin plusnya di SMK adalah kalian punya nilai 4.
yang sebagai peserta bantengan. Ada lagi kemarin kakak kelas kalian, kakak kan udah lulus sudah 2-3 tahun lalu. Mereka ikut komunitas yang kayak naga itu apa namanya? Barongsai. Kita punya di sini. Dia ikut komunitas itu dan setiap ada momen mereka mesti keluar. Sekitar 3-5 orang itu izin untuk tampil di undangan pada acara tahun baru Cina itu. Bilang itu mesti ada kami. Atau pada saat ada pawai budaya mereka juga diundang untuk tampil. Itu komunitas. Kalau untuk kuliahnya belum ada. Kita kuliahnya di lapangan di komunitas itu. Ya inilah tugasnya Departemen Seni dan Budayaan untuk mengangkat seni-seni kedaerahan, seni-seni budaya di masing-masing daerah. Sampai sini pahamnya nak ya? Oke, masih ada pertanyaan lagi? Sudah? Kalau gitu gantian Bu, ada yang tanya. Ya, kalian buat kelompok, satu kelompok 4 siswa. Ya, silakan mengerjakan di lembar ini. Nanti ditulis nama kelompoknya, seberapa dalam pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas tadi. Ya, ini bertiga ya. Ini bertiga, gak apa-apa. Ini bertiga. Oke. Silakan bahas. Saya berikan waktu 10 menit cukup. 10 menit cukup ya. Oke, silakan kerjakan. Untuk bukan? Ya. Perhotelan. Itu perawatan ya? Iya, perawatan. Gimana? Perbedaan SMA dan SMK. Jadi kan saya jelaskan tentang SMA itu seperti apa, SMK itu seperti apa. Coba kamu bahas di kelompokmu. Garis tengahnya apa? Perbedaan yang paling tampak dari SMA dan SMK. Satu poin aja kalau emang nggak bisa lebih dari satu poin aja. Ya. Lebih untuk SMA lebih. Jangan terlalu kecil juga tulisnya ya. Supaya tidak bisa baca nanti. Tulisnya agak gede dikit. Pulpen, kayak pulpen, nak. Iya dong. Kalau memang apa tulisannya agak digedekan sedikit. Perbedaan yang paling tampak dari SMA dan SMK. Satu poin aja kalau memang nggak bisa lebih dari satu poin aja. Ya. Jangan terlalu kecil juga tulisnya ya. Kalau tidak bisa baca. Jadi nanti pada saat kita sudah ketemu hari Jumat kembali ya, saya harapkan jurusan-jurusan yang ada di lembar tersebut kalian tanyakan kalau memang tidak paham jurusannya apa, boleh jelaskan lebih lanjut. Itu ya. Jadi sudah ada agenda pertanyaan jurusan di SMK 11 misalnya apa, jurusan di SMK 5 itu apa, karena setiap SMK punya jurusan favorit masing-masing. Contoh di SMK 2 jurusan favoritnya TKJ dan perhotelan. Kenapa? Mereka punya mini hotel yang memang sampai hari ini pun tetap disewakan. Itu kelebihan mereka.
lebih fokus ke akademik atau ilmu pada suatu jurusan. Sedangkan SMK lebih fokus pada praktek dalam satu jurusan. Kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Nomor 1 ada perbedaan? Silakan. Kalau SMK itu ada pendidikan. Kalau SMK itu ada pendidikan. Terus kalau SMK itu lebih banyak jurusan. Lebih banyak jurusan. Itu menurut kelompoknya Anissa. Menurut kelompoknya Aji, perbedaan adakah beda sama kelompoknya Muyasar dan Anissa? Itu sama kayak Muyasar, oke. Kalau punyanya apa? Kelompoknya apa? Ada perbedaan? Kalau memang ada perbedaan sebutkan. Sama. Sama. Lebih persisnya seperti apa? SMA punya nilai akademik. Kalau SMK kepada nilai praktek. Nah, itu loh. Poin intinya kalian dapatkan SMA pada nilai akademik yang lebih diutamakan. Kalau SMK pada nilai praktek. Ya, perbedaan inti ya. Paham ya? Sepemahaman kamu. SMA kita Bisa kuliah, bisa langsung kuliah. ya langsung kuliah, Nah, lantas kalau SMK kita bisa sambil bekerja. kuliah sambil bekerja. Apakah SMA tidak bisa sambil bekerja? Bisa. Bisa. Tetap bisa. Jadi stigma di masyarakat yang mengatakan SMA itu lapangan pekerjaannya kecil. Enggak seperti itu, Nak. Terus SMK lapangan pekerjaannya banyak. Belum tentu juga. Itu tergantung dari kualitas personil siswanya. Kalau kamu bagus pada saat PKL, misalnya PKL ya, sama saja. Pada saat kalian PKL itu bagus di perusahaan yang kalian tempati, itu biasanya kalian langsung dapat PKL bapak 3 tahun. Hampir rata-rata seperti itu. Maka kalian sudah dinilai bagus. Makanya kalau kalian nanti misalnya memilih jurusan SMK, jangan kasih pemain, mempunyai ilmu di situ, mantapkan ilmu di situ. Kau pilih program, mantapkan ilmu program. Kau pilih TKJ, mantapkan ilmu TKJ. Seperti itu. Sampai sini pemahaman kalian sudah dapatkan ya? Benar-benar paham? Jadi nah, ini juga seru sekali pertama pertanyaan. Nah, ini juga seru sekali pertama pertanyaan. Apakah pada saat PKL kamu dari misalnya PKL ini dibayar sama perusahaannya? Ada. Benar kamu? Namanya kamu PKL ya di sekolah ya, tetap ada biaya untuk PKL, biaya apa semester atau khusus PKL itu ada. Tapi begitu kamu bekerja, misalnya kamu bekerja di situ, PKL tapi bekerja di situ sebagai karyawan kontrak selama 6 bulan ya, 6 bulan PKL, dapat HR atau gaji, dapat, walaupun tidak sebesar karyawan tetapnya atau karyawan aslinya. Misalnya nih, HR-nya di Hotel Savana, karyawan bagian hotelnya bulannya 1 juta, mungkin kamu dapat sebanyak 3 M. Istilahnya uang bensin lah, misalnya dapat per hari per bulan. Nah, iya si hotel.
silakan. Silakan. Sudah dapat semua? Jangan lupa kasih nama dan kelas nak ya. Ya, sudah. Kalau itu boleh dikumpulkan. Oh, silakan mau bertanya silakan. Ada apa Loli? Oh, tak jadi. Silakan kalau mau masih belum paham tanyakan kepada. Demikian sekali lagi untuk pertemuan kita minggu depan itu kan saya share alamat SMA dan SMK di mana saja. Yang negeri ya nak ya, yang negeri, yang swasta kan bisa browsing sendiri. Teknologi luar biasa sekarang, kita bisa browsing sendiri. Kemudian website SMK negeri, kemudian jurusan SMK negeri di Malangkaya. Nah, di situ kan sudah tercantum misalnya dari SMK 1 sampai SMK PU jurusannya apa saja. Kalau mau jurusannya kalian lihat tidak paham dan sesuatu yang aneh karena jurusan itu jarang terdengar, itu kalian kasih catatan khusus, nanti Bu akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Itu ya, lupa. Ini pada saat kita kumpul lagi untuk kegiatan bimbingan mahasiswa ini sudah ada poin pertanyaan yang siap Bu akan jawab. Oke? Sudah selesai? Sudah, silakan kalau sudah mengumpulkan. Estafet dari belakang boleh? Jangan lupa nama dan kelas. Ini nanti kelas 9. Lanjutan dari ini adalah tadi itu jurusan yang akan saya share. Pertemuan berikutnya lagi itu adalah akan saya share link peminatan. Apa itu peminatan? Nanti depan jelaskan lebih lanjut. Link peminatan dan seterusnya. Minggu depan kita bahas lagi untuk jurusan SMK yang ada di Malangkaya. Catatan khusus ya. Dan tidak semua. Dari apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita bahas hari ini, kesimpulannya apa? Kesimpulan kegiatan kita hari ini, kesimpulannya apa? Silakan Vanessa. Mengetahui perbedaan SMK. Lanjut. Itu loh kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan pada SMA dan SMK. Memahami apa yang bisa didapatkan dari SMA dan SMK. Memahami apa yang bisa kita dapatkan dari sekolah lanjutan SMA atau SMK. Ada lagi? Dapat mengetahui jurusan pada SMA dan SMK. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa apa yang kalian pelajari hari ini adalah
sekolah lanjutan. Ini loh akan kalian wacana ke depan kalian untuk sekolah lanjutan. Ya, sudah ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Silakan. Ya, mau deh kelas 9 otomatis. Silakan Anissa. Mengetahui perbedaan SMK dan SMA. Lanjut. Kekurangan dan perbedaan SMA dan SMK. Memahami apa yang bisa didapatkan dari SMA dan SMK. Memahami apa yang bisa kita dapatkan dari sekolah lanjutan SMA ke SMK. Ada lagi? Dapat mengetahui jurusan pada SMA dan SMK. Nah, kalian juga sudah bisa menyimpulkan bahwa apa yang kalian pelajari hari ini adalah semua tentang SMA dan SMK sebagai wacana, cara pandang kalian untuk memilih sekolah lanjutan. Beres kan? Mau naik kelas 9 ya, mau naik kelas 9 otomatis di kelas 9 kalian sudah harus mempersiapkan bahwa kalau saya pilih jurusan, pilih sekolah lanjutan SMA atau SMK dan jurusannya apa, itu sudah harus punya wacana. Jadi yang mau disampaikan ini pertama. Yang kedua, biasanya orang tua maunya punya pandangan ke SMA, punya pandangan ke SMK, bisa juga sebaliknya. Ini yang juga perlu kalian bahas, dikomunikasikan dengan orang tua. Kenapa? Jangan sampai kamu misalnya nih mengikuti pikiran orang tua tapi hatimu di saya tuh tingginya beda. Ini yang harus kita komunikasikan. Ada kesulitan, silakan hubungi berarti atau Bu Selisa, kita komunikasikan bagaimana baiknya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak, sudah paham semua? Lego? Ini loh sekolah lanjutan. Ini loh yang akan kalian wacana ke depan kalian untuk sekolah lanjutan. Ya, sudah ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Silakan kelas pimpin doa. Bersiap. Saya ambil